Ya pemirsa, hari ini rencananya akan diadakan sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ada rekan Anissa Rizkia di sana. Ya Anissa, selamat pagi. Jam berapa rencananya sidang akan dimulai? Iya, Priska dan juga Lala, betul sekali agenda sidang pra-peradilan Roy Suryo yang rencananya akan digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tepat di depan saya berdiri ini merupakan gedung yang nantinya digunakan, yakni ruang sidang utama Umar Seno Aji. Namun memang sampai pada pukul 8:16 waktu Indonesia Barat saat ini memang ruang sidang belum dibuka dan awak media masih menunggu di area luar. Dan informasi yang kami dapatkan nantinya adalah merupakan sidang pra-peradilan yang ketiga. Ini merupakan agenda yakni pembuktian dari pemohon Roy Suryo. Kita juga menantikan kehadiran dari pemohon dan juga kuasa hukum. Nampaknya juga belum adanya tanda-tanda kedatangan mereka untuk tiba di PN Jakarta Selatan. Nah, kalau kita berbicara mengenai agenda sidang hari ini, yakni sidang pra-peradilan Roy Suryo, ini merupakan sidang lanjutan yang sebelumnya tengah dilakukan pembuktian dari pemohon, di mana ini merupakan sidang lanjutan yang mana sebelumnya juga telah dibacakan replik ataupun juga tanggapan atas jawaban dari pihak termohon. Memang kalau kita melihat begitu ya hasil dari replik dan juga tanggapan dari jawaban pemohon ini, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan juga dari pihak Polda Metro Jaya selaku termohon ini kompak begitu meminta hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo. Dan kita nantikan bersama Priska dan juga Lala karena memang hari ini nantinya akan menjadi sidang lanjutan yang akan digelar, yakni sidang pra-peradilan menyangkut dari kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan informasi yang kami dapatkan dari pengacara Joko Widodo, Yakub Hasibuan, menyatakan bahwa kliennya Jokowi ini akan hadir langsung rencananya ke ruang sidang, yakni pada tahap pembuktian pada kasus ini, yakni pencemaran nama baik dengan terdakwa Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Kita nantikan bersama bagaimana kelanjutan jalannya sidang pra-peradilan yang akan digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk sementara saya kembalikan kepada Priska dan juga Lala yang ada di studio. Ya, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari PN Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo pastikan akan hadir di sidang fitnah ijazah dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya, melalui kuasa hukumnya Jokowi mengaku akan membawa seluruh ijazahnya. Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk berdiskusi mengenai perkembangan kasus fitnah ijazah. Yakub mengungkap kepastian Presiden ke-7 Joko Widodo akan hadir langsung di sidang. Jokowi akan hadir di sidang di tahap pembuktian pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi juga memastikan akan membawa serta seluruh ijazahnya. Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa, persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Jadi hanya sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Jadi Meskipun sudah memastikan hadir, namun waktu pasti akan bergantung pada pengaturan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, Bupati Pati nonaktif Sudewo membantah menerima suap senilai 700 juta rupiah dalam proyek pembangunan jalur rel Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sementara JPU membeberkan fakta baru mengenai adanya dugaan aliran dana korupsi ke Gus Miftah. Sidang lanjutan dugaan korupsi Bupati Pati nonaktif Sudewo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Petugas mengawal ketat jalannya persidangan. Sidang beragendakan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Dalam sidang, salah satu saksi mengungkap adanya dugaan aliran dana korupsi ke Gus Miftah. Sementara itu Sudewo membantah menerima suap sebesar 700 juta rupiah. Dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta ya? 100 juta rupiah. Semoga jadi catatan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait dengan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini, kami akan lapor ke pimpinan. Menyangka bahwa Pak Doroke tidak pernah menerima uang 721 juta dari Pak Bernard, artinya saya juga tidak pernah menerima uang itu. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengumpulkan para pejabat negara yang masuk dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH. Rapat digelar usai Febri Adriansyah yang sebelumnya menjabat Ketua Pelaksana Satgas PKH mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampitsus. Rapat digelar tertutup di Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat dan dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Sejumlah hal dibahas, diantaranya adalah optimalisasi, sinkronisasi, serta evaluasi pelaksanaan tugas Satgas PKH. Sementara itu, Satgas PKH saat ini belum memiliki pengganti ketua pelaksana usai Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan TPPU. Juru bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menegaskan, dinamika hukum yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung itu tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas maupun pencapaian target Satgas PKH. Prinsip organisasi tidak ditentukan orang perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik. Nah, jadi dengan itu kita memiliki mekanisme hukum. Ya, persoalan penegakan hukum adalah wilayah tersendiri yang dikerjakan, dikoordinasikan dengan baik dan prudent oleh Satgas. Makanya dalam melakukan 3 fungsi Satgas tadi, baik misalnya dengan Perpres juga penguasaan kawasan hutan, lalu penantian denda administratif, dan pemulihan aset di kawasan hutan itu sudah berjalan selama ini dan lancar. Masalah penegakan hukum itu adalah ranah dari aparat penegak hukum dan dikoordinasikan dengan baik. Jadi itu tidak terpengaruh sama sekali dalam berbagai dinamika yang ada, karena prinsip hukum kita tidak tergantung pada orang perorangan, ya, tidak tergantung pada pribadi tetapi sistem pengelolaan yang diatur oleh mekanisme ketentuan peraturan itu yang kita kerjakan sebagai satu bentuk akuntabilitas organisasi yang dapat kita lihat. Kita beralih ke informasi lainnya, diduga gangguan rem, truk kontainer pengangkut air mineral tabrak sepeda motor dan warung di tepi jalan. Akibatnya seorang ibu dan bayinya tewas mengenaskan, sementara 3 lainnya luka serius. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Truk kontainer ini terguling melintang di jalan sementara warga berupaya menolong para korban yang terjepit. Kecelakaan diduga berawal saat truk pengangkut air mineral yang melaju dari arah Kuningan menuju kota Cirebon mengalami gagal fungsi rem. Truk hilang kendali masuk ke jalur berlawanan hingga menghantam satu keluarga yang mengendarai sepeda motor. Truk baru terhenti setelah menghancurkan warung sebelum akhirnya terbalik.
Seorang ibu dan bayinya tewas di tempat, sementara sang ayah dan anak lainnya luka parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati. Dikasih truk angkutan air mineral dari arah Kuningan menuju kota Cirebon, yang dimana informasi rem blong, jadi menabrak warung di jalan. Petugas Satlantas Polresta Cirebon langsung mengevakuasi korban, melakukan olah tempat kejadian perkara, serta menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar Ainus melaporkan.